Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyus shalihin wa khaliqul khalqi ajma'in wa raziquhum wa ma min dabbatin fil ardi illa Allah subhanahu wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaqdaha. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون بتقوى الله عز وجل فإنه قد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, saudari, para hadirin dan hadirat, wal musyahidin wal musyahidat, jemaah salat Isya di Masjid Raya Bakinan yang semuanya jaga hormati dan senantiasa dikenal. Alhamdulillah, kita pada petang hari ini di hari Jumat kita kembali mengizinkan untuk sama-sama belajar di rumah Allah SWT. Mudah-mudahan Allah berikan taufik untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan diberikan pula kekuatan untuk mengamalkannya serta mendawakannya.
Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang kita sekarang dengan izin Allah bersama-sama belajar tentang sunnah-sunnahnya bersama Imam Abu Husain Muslim bin Hajjaj An-Nisaburi. Masih dalam bab wujub qiraat al-Fatihah, bab tentang wajib membaca al-Fatihah di kulli rakaat, dalam setiap rakaat. Kita sampai pada hadis yang ke-43 dari bab ini. Qala al-Imam Muslim rahimahullah, hadatsana Amr bin Naqid wa Suhaib bin Harb, telah menyampaikan hadis ini kepada kami Amr An-Naqid, itu Amr bin Ali Al-Fallas An-Naqid Al-Basri, wa Suhaib bin Harb, Suhaib bin Harb bin Shaddad Al-Asadi, wal lafdhu li Amrin. Lafaz yang diriwayatkan dalam ini, riwayat ini adalah lafaz dari Amr An-Naqid, Amr ibn Ali An-Naqid. Qala, keduanya berkata, yaitu Zuhair ibn Harb bin Amr Al-Fallas, haddatsana Ismail ibn Ibrahim, telah menceritakan hadis ini kepada kami Ismail ibn Ibrahim, yaitu Ismail ibn Ibrahim ibn Miqsam Al-Asadi, yang dikenal dengan Ibnu Ulayyah Al-Kufi. Thiqatun, qala akhbarana Ibnu Juraid, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraid, yaitu Abdul Malik bin Abdul Aziz Ibnu Juraid Abu Muhammad Al-Makki, thiqatun faqih, lakinnahu mudallis, orang yang pertama menulis Al-Musnad di Hijaz atau di Makkah Al-Mukarramah. An Atha, dari Atha ibn Abi Rabah Al-Makki, thiqatun faqih, pada masa pemerintahan Abdul Malik Ibn Marwan atau Harun Ar-Rasyid di musim haji. Beliaulah mufti yang satu-satunya boleh berfatwa pada musim haji karena kepakihannya, dan beliau adalah orang yang tinggal di Makkah. Jadi ahlu Makkah a'lamu bi syi'abiha, ya, ahlu Makkah lebih tahu tentang seluk-beluk kota Makkah. Qala, berkata dia, qala Abu Hurairah, berkata Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi, sahabat Nabi yang paling banyak berikan hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam, berkat doa Nabi alaihi salatu wassalam untuknya, kemudian kesungguhannya dalam mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Qala Abu Hurairah, fi kulli salati yaqra, di seluruh salat, maksudnya setiap rakaat, di seluruh salat, kana yaqra, artinya membaca. Fama asma'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang Rasulullah dengarkan atau perdengarkan kepada kami, kami perdengarkan pula pada kalian. Baik. Asma'nakum wa ma akhfa minna akhfaina minkum, dan yang beliau tidak perdengarkan, maka kami tidak pula perdengarkan kepada kalian. Tapi tetap membaca. Di 2 rakaat pertama dijaharkan pada salat maghrib, isya, dan subuh. Subuh tidak ada 2 rakaat pertamanya, 2 rakaat semuanya. Nah, di 2 rakaat subuh didengarkan oleh Nabi alaihissalatu wasallam bacaan kepada sahabat. Maka sahabat pun memperdengarkan bacaannya kepada para tabi'in, dan tabi'in kepada selanjutnya sampai kita hari ini. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu adalah salah satu perawi hadis tentang Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Al-Fatihah juga riwayat tentang Bismillah, apakah dijaharkan atau disirkan. Maka beliau termasuk yang sharih mengatakan tidak dijaharkan atau disirkan. Tetapi sebagian riwayat beliau, ya, ada membaca Bismillahirrahmanirrahim. Maka para ulama hadis, di antara mereka, supaya semua hadis itu dipakai, sehingga dijamak atau dikompromikan antara hadis-hadis yang bertentangan, satu riwayat jahar, satu riwayat sir.
Maka maksud sir di situ adalah tidak dikeraskan seperti membaca Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin. Yang dimaksud dengan jahar, dengan sir, artinya tidak sekeras itu. Yang dimaksud dengan jahar dibaca dengan suara yang sekedar terdengar oleh imam dan yang di depan atau yang paling depan. Di sini ini diambil, kesimpulan ini diambil oleh para surah atau di antara surah hadis, karena yang meriwayatkan jahar itu rata-rata adalah sahabat senior, adalah sahabat yang sudah tua, artinya sudah berumur. Sedangkan yang meriwayatkan sir itu semuanya adalah sahabat muda atau kalangan wanita. Berarti di sini bisa dipahami terkesimpulan bahwa jahar yang dimaksud tidak terdengar oleh yang di belakang, tapi hanya terdengar oleh yang di depan. Karena di depan itu orang-orang yang sudah tua-tua atau dewasa. Sedangkan sahabat yang masih muda-muda mempersilahkan yang tua-tua di depan. Apalagi oleh wanita. Wanita tidak terdengar. Dengan demikian, maka hadis semuanya terpakai. Tapi kalau kita tarjih sir misalnya, maka hadis jahar kita parkir. Tapi kalau kita tarjih jahar, hadis yang menyebutkan sir kita tidak pakai. Tapi dengan yang seperti ini, al-jama' seperti ini, sehingga semua hadis yang jahar maupun yang sir bisa digunakan. Maka seperti kata Imam Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, al-jam'u ma'ankan ahabbu ilaina. Ya, mengkompromikan hadis-hadis yang kontradiktif, yang bertentangan, lebih kita cintai daripada mentarjih ini salah satunya. Karena kalau tarjih kan memilih salah satu dari kelompok hadis yang berbeda. Misalnya kita tarjih sir, ya, berarti hadis yang meriwayatkan jahar kita tidak pakai. Artinya dengan alasan macam-macam, karena ini kuat misalnya, lebih kuat hadis sir daripada jahar. Dan memang dari sisi riwayat sanadnya hadis sir lebih kuat. Hadis yang jahar riwayat Sahih Muslim, Bukhari dan Muslim. Sedangkan riwayat jahar hanya dalam Sahih Muslim atau yang di bawahnya lagi. Dari sisi kekuatan kuat riwayat sir, jelas dari sisi riwayat. Tapi dari sisi fikihnya berimbang kan? Ya, karena ada ijtihad di antara para ulama di dalamnya. Apakah bismillah ayat dari Al-Quran atau tidak, dan seterusnya. Ini panjang pembahasannya. Intinya bahwa dengan kompromi tadi yang disebutkan, bahwa jahar yang dimaksud adalah mengeraskan suara sedikit sehingga terdengar oleh imam itu sendiri dan yang dekat dengan imam. Sedangkan yang jauh dengan imam tidak dengar. Inilah sebabnya kenapa yang junior tadi meriwayatkan riwayat sir. Ini min haitsu waqi' riwayat, dari sisi fakta riwayatnya ini bisa diterima dan sangat logis, karena memang Nabi SAW meletakkan sab pertama itu orang-orang yang liyaliyani ulul ahlami minkum wan nuha. Hendaknya yang di belakang saya ini orang-orang yang berakal dan berilmu. Jadi yang di belakang imam itu adalah orang yang sudah balik dan berilmu, atau yang diutamakan yang besar-besar, yang tua-tua. Sedangkan yang masih kecil atau masih belum balik misalnya, itu diletaknya di belakang. Dan mereka lah yang meriwayatkan itu sir. Tidak ada riwayat di mereka jahar. Sedangkan seperti Abu Hurairah yang sudah berumur dan dia kan dekat dengan Nabi SAW. Darinya diriwayatkan 2 riwayat. Satu riwayat sir dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Satu diriwayatkan dipahami riwayatnya jahar, yaitu dalam Sahih Muslim. Berarti
bertentangan dua riwayatnya kan, ada sir ada jahar. Maka dikumpulkanlah oleh para ulama bahwa yang maksud dengan sir itu tidak seperti kuat suara membaca alhamdulillahirabbil alamin. Bahwa yang dimaksud dengan jahar itu adalah menguatkan sekedar terdengar oleh yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian seluruh riwayat akhirnya menyatu dan berpadu. Nah, mana yang bagus? Daripada berbantah kita satu sir satu jahar, lebih baik dua-duanya dipakai, yaitu dijaharkan sekedar terdengar oleh yang dekat. Jelas? Jelas tak? Itu nak bantah je lah. Nak bantah je lah. Ni bantah je atau kedekku. Subhanallah. Memang kalau lah suka bantah, nak bantah je. Walaupun tidak asalnya awak lancar. Dah apa je kan? Dah pakai sodo, semua riwayat terpakai. Anda itu pendapat dan tak. Ya apa boleh buat. Awak kan bisa jadi itu je kan? Nah, itu pun karena ulama yang menyebutkan itu. Seperti yang disebutkan oleh Imam Ibn Abdul Barr dalam Al-Insaf dan juga Imam Abu Syama dalam Al-Basmalah dan seterusnya. Wallahu musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Faqala lahu rajulun illam faqala lahu rajulun illam azid ala ummil Quran. Ada yang berkata kepada Abu Hurairah, kalau saya tak membaca selain Ummul Quran, itu Al-Fatihah. Faqala in zidta 'alaiha fa huwa. Kalau kau tambah, itu lebih bagus. Wa in intahaita ilaiha ajza'at anka. Tapi kalau kau tak bisa membaca selain Al-Fatihah, maka cukup. Iya cukup. Al-Fatihah itu sudah cukup. Artinya salatmu sudah sah karena rukun. Sedangkan membaca surat itu tidak rukun. Dia hanya wajib, sehingga sebagian ulama bila yang wajib ini tidak bisa dilaksanakan, gugur kewajibannya. Fa'tu minhu mastata'tum. Dia tak sanggup, maka gugur kewajiban. Tapi kalau dia sanggup lalu tidak dilaksanakan, maka diganti dengan sujud sahwi. Baik, kemudian beliau melanjutkan. Qala haddatsana Yahya bin Yahya. Telah menceritakan kepada kami hadis ini Yahya ibn Yahya, itu Yahya ibn Yahya At-Tamimi An-Nisaburi. Qala akhbarana Yazid yakni ibn Zurai, telah menceritakan kepada kami Yazid yakni ibnu Zurai. Yazid ibn Zurai an Habib al-Muallim, itu Habib bin Husain al-Muktib al-Muallim. Thiqatun an Atha, dari Atha yang sudah disebutkan, Atha bin Abi Rabah rahimahullah ta'ala, faqihu Makkah wa muhaddithuha. Qala Abu Hurairah, berkata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, fi kulli salatin qira'ah. Dan maghrib 2 rakaat pertama, salat isya dan salat subuh. Kemudian 2 hari raya, Idul Fitri, Idul Adha. Kemudian salat zuhur, Jumat, salat Jumat. Adapun seperti gerhana dan sebagainya masih khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan dijaharkan karena dikiaskan pada Jumat karena ada khutbahnya. Ada yang mengatakan tidak karena dia salat siang hari biasanya salatnya sir, wallahu musta'an. Allah taala alam. Taib. Wa ma akhfa minna akhfaina minkum. Yang bacaan yang disembunyikan oleh Nabi, artinya disirkan oleh Nabi SAW, kami sirkan pula kepada kalian. Wa man qara'a bi ummil kitabi faqad ajza'at anhu wa man zada fahuwa afdal. Siapa yang membaca hanya ummul kitab, yaitu Al-Fatihah, maka itu cukup baginya. Artinya sahhat salatuhu, sah salatnya. Wa man zada fahuwa afdal. Kalau yang menambah itu lebih afdal, yaitu menambah dengan surat yang lain. Dan itu pada 2 rakaat pertama. Pada 2 rakaat pertama. Berarti di sini Abu Hurairah melihat bahwasanya membaca selain Al-Fatihah itu hukumnya
hukumnya tidak wajib. Kemudian beliau melanjutkan, haddatsani Muhammad ibn al-Musanna wa Yahya ibn Sa'id an Ubaidillah, telah menceritakan kepada kami hadis ini Muhammad ibn al-Musanna, yaitu Muhammad ibnu al-Musanna al-Hadath Muhammad ibn al-Musanna al-Basri al-mulaqab biz-Zamin, Abu Musa az-Zamin, thiqatun, an Yahya ibn Sa'id, dari Yahya ibn Sa'id, yaitu Yahya ibn Sa'id al-Ansari, Yahya ibn Sa'id al-Ansari, an Ubaidillah, dari Ubaidullah, yakni Ubaidullah ibn Umar al-Umari al-Madani thiqah, qala haddatsani Sa'id ibn Abi Sa'id, telah menceritakan kepadaku Sa'id ibn Abi Sa'id, yaitu Sa'id ibn Abi Sa'id Kaisan al-Madani, yang dikenal dengan Sa'id al-Maqburi. Sa'id al-Maqburi dari bapaknya yaitu Kaisan al-Madani, wa huwa saduq, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid. Fadakhala rajulun, dan kemudian datang pula, tak jauh setelah itu datang pula seorang laki-laki masuk masjid, yaitu yang dikenal dengan al-musi' salatahu, fa shalla thumma jaa'a fa sallam. Ketika dia masuk, orang itu salat, kemudian datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam. Fa sallama ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faradda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam assalam, Nabi menjawab salamnya. Qala, lalu Nabi katakan kepadanya, irji' fasalli fa innaka lam tusalli, balik kembali salat karena kamu belum salat. Artinya salat yang tidak sah sama dengan yang tidak salat. Nah, baik. Faraja'a ar-rajulu wa shalla kama kana shalla, lalu dia kembali salat tapi seperti salat yang pertama juga. Tsumma jaa'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa sallama alaihi, dan mengucapkan salam kembali. Naam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alaikas salam, lalu Rasulullah SAW menjawab salamnya, wa alaikas salam. Thumma qala irji' fa salli fa innaka lam tusalli, balik kembali salat karena kamu belum salat, belum sah salatnya. Hatta fa'ala dzalika 3 marrat, sampai dia melakukan itu tiga kali. Nah, faqala ar-rajul, dah 3 kali, balik lihat salat kamu kembali. Kalau awak kalau kita macam tu gimana ya? Inyo ni hebat salat ni. Subhanallah. Jadi disuruh 3 kali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya dia balik. Faqala ar-rajul, lalu laki-laki itu berkata, walladzi ba'atsaka bil haqq, demi Allah yang telah mengutusmu dengan hak, dengan kebenaran. Ma uhsinu ghaira hadha, alimni ya Rasulullah, dah 3 kali, tak bisa saya lebih daripada itu, tolong ajarkan kepada aku. Loyo lo kan 3 kali ngulang salat 2 rakaat dan 6 rakaat tu kaum muslimin muslimat. Dah capek dia, lalu disuruh terus ngulang salat.
Maka Nabi SAW sengaja melakukan itu, ya, karena bila seseorang sudah menyerah, dia akan siap menerima. Tapi kalau belum menyerah, dia akan membantah. Ya sih, gue dong lalu abin ilmuang dulu, ternyata ndaknya sasara. Tentu nyerah dia kan. Kalau dia mau dapat hidayah, menyerah dia. Tapi kalau enggak, pasti bantah. Ya, pasti bantah. Ya, macam orang yang dilihat oleh Sa'id bin Musayyib salat sunat setelah salat subuh di mana? Di Masjid Nabawi. Bayangkan, salat adalah amalan yang paling disukai Allah. Kemudian di mana? Di Masjid Nabawi. Pahalanya lebih dari 1000 kali salat di masjid yang lain. Tapi kapan? Tidak, timingnya tidak tepat. Walaupun amal itu disukai Allah SWT, tapi tidak tepat timingnya. Menyalahi sunnah Nabi SAW. Jelas? Maka ketika ditegur oleh Ibnu Musayyib, ya hadza, ma hadhihi salat? Kenapa kamu salat? Mendengar orang mengatakan kenapa kamu salat, naik egonya. Memangnya saya akan diazab Allah karena salat? Mungkin tak saya karena salat masuk neraka? Kan itu diazab kan masuk neraka kan? Mungkin saya masuk salat neraka karena salat? Kan payah jawab terus ya. Iya kan? Sama sekarang orang menanyakan kita, mungkin gara-gara saya mencintai Nabi masuk neraka? Kan ada pertanyaan kadang seperti itu. Mungkin enggak? Karena saya mencintai Nabi, lalu saya peringati hari kelahirannya, mungkin enggak saya masuk neraka gara-gara itu? Kan payah jawabnya saya. Ya, enggak mungkin gara-gara cinta Nabi, enggak mungkin masuk neraka. Sah? Kan gitu kan? Gara-gara mencintai Nabi, enggak mungkin masuk neraka. Lalu dijawab oleh Ibnu Musayyib rahimahullah. Apa katanya? La, tidak mungkin Allah menyiksamu gara-gara salat. Lakin yu'adzibuka li mukhalafati sunnah. Tapi Allah akan menyiksamu gara-gara menyalahi sunnah. Dari mana dia dapat? Al-Quran yang mengatakan, wa may yushaqiqir rasula, siapa yang melanggar Rasul. Yushaq Rasul artinya menyalahi Rasulullah SAW. Kapan? Min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas baginya hidayah. Hidayah dari mana? Dari Allah dan Rasul. Dah jelas ini sunnahnya Nabi SAW, bahwa tidak ada salat selepas salat subuh yang namanya salat sunnah sampai terbenam terbit. Apa nyimak lah bang? Sampai terbit matahari. Kalau sampai terbenam gembira orang nanti. Alhamdulillah, ini baru kaji. Iya kan? Duha tak perlu lagi kan? Kemudian zuhur tak perlu lagi. Asar dah perlu start tidur lepas subuh kan? Jadi sampai terbit matahari. Jelas ya? Nah, siapa yang melanggar ini berarti melawan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang kita lihat lagi dalam masalah tadi, bahwasanya sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya dan para ashabil qurunil mufaddalah, apa sunnahnya di bulan ini? Hah? Apa sunnahnya di bulan ini? Boleh godang? Boleh godang? Enggak kan? Kemudian jalan-jalan waktu malam? Enggak. Pawai? Enggak. Apa lagi? Terusan? Enggak ada. Alhamdulillah. Berarti kan jelas kan? Jelas kan? Mereka tidak ada menghidupkan. Karena ada 3 peristiwa besar di bulan ini. 1, enggak tahu nih. Nabi wafat. Nabi wafat pastinya tanggal 12 Rabiul Awal.
Itu pasti Nabi wafat tanggal 12 Rabiul Awal. Yang kedua, sudah wafat boleh lahir. Hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga di bulan Rabiul Awal. Baik. Yang ketiga, yang tidak pasti, yaitu lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di Rabiul Awal. Besar enggak peristiwa itu? Berarti banyak harus dirayakan itu. Kaum muslimin, perayaan kematian Nabi, perayaan hijrah Nabi, perayaan Maulid Nabi alaihi salatu wassalam. Ternyata jelas sekali dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik fi'liyahnya, qauliyahnya, takririyahnya, bahwa tidak ada yang diistimewakannya di bulan Rabiul Awal ini. Jelas kan? Jelas bang? Nggak jelas bang? Kan jelas. Sehingga mereka sampai tidak mencatat tanggal lahir Nabi alaihissalatu wassalam. Karena tidak ada hal yang istimewa bagi mereka. Karena yang istimewa bagi mereka adalah kerasulannya dan taat kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Jelas? Nah, min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Setelah jelas hidayah baginya, kemudian mengikut jalan yang tidak ditempuh oleh orang-orang beriman. Ibnu Abbas menyebut al-mu'minin di sini adalah ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu jalannya para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Nuwallihi ma tawalla, kami palingkan dia ke tempat dia berpaling. Wa nuslihi jahannam, ani na'udzubillah ya. Kami masukkan dia ke dalam neraka Jahannam, wasa'at masirah. Jadi Allah menyiksa bukan karena mencintai Nabi, tidak. Allah menyiksa bukan karena kita salat, tidak. Tetapi adalah bila melanggar hidayah yang sudah dijelaskan oleh Nabi kita alaihissalatu wassalam. Bahkan kita berharap, dia berharap dengan cinta ke Nabi itu kita dapat apa? Pahala. Karena mencintai Nabi itu adalah iman. Adalah iman. Sampai-sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, orang yang melakukan ritual tertentu, ia membuat ritual-ritual tertentu walaupun tidak sunnah, tapi alasannya karena mencintai Nabi SAW, dia tetap dapat pahala karena cintanya, bukan karena amal tadi. Jelas? Ya bang? Cintanya dapat pahala, amalnya ya enggak. Apalagi kalau niatnya budaya kan ada pahalanya. Kan ada yang bilang ini kan masalah budaya, ayolah, itu enggak ada pahala. Syekh, kalau enggak ada pahala enggak, berarti enggak perlu persoalkan. Sebenarnya lari dari kenyataan. Masa orang berbuat amal enggak ingin pahala? Kalau ingin pahala berarti ibadah. Kau dek monong cuma terkajut sudah. Kau muslimin dan muslimat. Ini kan gara-gara apa tadi? Salat 3 kali tak betul-betul salatnya. Diingatkan oleh Nabi SAW, balik salat kembali. Tapi dia karena ingin dapat hidayah, minta tolong ajarkan ya Rasulullah. Baik, kalau yang tadi ditegur oleh Sa'id bin Musayyib, dia melawan kan? Dia bilang, ya Abu Muhammad, ayu'azibunillahu ala salat? Apakah Allah akan azab saya gara-gara salat? Berarti kan dia tak terima ditegur. Nah, Sa'id bin Musayyib terpaksa menjelaskan kepadanya, ya, bahwa tidak mungkin Allah menyiksa Anda karena salat, tetapi karena menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah kokohkan kita tidak menyalahi sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Wallazi ba'atsaka bil haqqi ma uhsinu ghaira hadza, alimni. Demi Allah yang telah mengutusmu dengan hak, saya tak bisa lebih baik dari ini. Kalau gitu tolong ajarkan. Itulah labi uncang. Labi uncang di lantang. Laisan lain pada itu lainnya. 3 kali tidak juasa kan?
Tapi alhamdulillah dia ingin belajar. Akhirnya dia bertanya ke Nabi dan minta, tolong ajarkan. Makanya kalau sampai orang nanda apa belajar, payah buat obat agama punya kan. Payah sodo salah nya sodo salah. Jadi padahal awak lah nengoknya salat tadi je kan, jadi tujuh salatnya je kan. Mungkin aja diklaim tadi nengok nampak engkau Rasulullah salat jadi tujuhnya nya. Kan ya? Dia enggak tahu di mana letak salah. Tapi karena Allah ingin kebaikan baginya, dia mau mengakui kesalahannya. La uhsinu ghaira hadza. Saya tidak bisa lebih dari ini ya Rasulullah. Tolong ajarkan bagaimana salat yang tidak perlu diulang lagi itu. Nah, kan itu. Lalu Nabi SAW qala idza qumta ila sholati fakabbir. Bila kamu berdiri salat, maka mulai dengan takbir. Makanya definisi salat adalah aqwalun wa af'alun makhsusah mubtadahatun bit takbir. Yaitu rangkuman perbuatan dan perkataan yang khusus. Dimulai dengan takbir. Dimulai dengan takbir. Dimulai dengan fakabbir, maka bertakbir. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian baca yang mudah kamu baca dari Al-Quran. Kan tadi bila dia tidak bisa baca Al-Fatihah, baca yang bisa. Artinya ada uzur bagi yang belum hafal Al-Fatihah untuk membaca surat yang mudah dia baca. Subhanallah. Yang mudahnya Allah berikan itu ya. Nah, dan sebagian mengatakan ini di awal-awal Islam. Nah, kalau sekarang dah ada pula yang tak hafal Al-Fatihah ya. Tapi ada banyak. Ada nak tentu pergi ke KUA so, lakan nikah boleh. Ya, akan nikah boleh. Sang syahadat je banyak tak bisa buat. Ya, baca syahadat. Apalagi baca trikul kan malikin nas, makilin nas ni. Supaya poya mentalkin. Malikin nas, malikun nas ni. Makilin nas ni. Allah Subhanahu biasa baca Michael. Akhirnya bukan Malik lagi, Maikilin Nas. La haula wala quwwata illa billah. Iya, banyak. Banyak yang tak bisa bersyahadat itu. Makanya kawan-kawan kena terpaksa di kawan-kawan penyuluh, penghulu kan. Terpaksa kalau kawan ini nanti sebelum adik-adiknya baca asyhadu an la ilaha illallah, ikut je lah. Mereka banyak bahasa yang tidak bisa. Kemudian suruh istighfar, taubat. Karena banyak yang tak salat. Apalagi wali-wali itu banyak yang tak salat kadang. Makanya para KUA itu berijtihad beliau-beliau ya untuk supaya lepas tanggungjawabnya. Minimal waktu itu dia taubat dari dosa-dosanya. Astagfirullahalazim. Kan itu ya. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Saya bertobat kepadanya. Hayati Pak ya. Hayatinya maksudnya sarannya taubat maunya bukan itu. Tapi tolong hayati makna itu. Ini salah sendiri ya antum terlalu yang tidak solat lebih banyak daripada yang tak? Yang tidak solat lebih banyak daripada yang solat. Yang tidak belajar lebih banyak daripada yang belajar. Oleh sebab itu makanya ketika menyampaikan ilmu harus diikuti yang tak solat, diikuti yang tidak belajar. Kesalahan besar kita dalam berdakwah. Ya kalau di voting memang kalah yang belajar, menang yang tidak ngaji. Kenapa? Ya mereka banyak memang. Ya, so kalau salat, so enggak salat lau 50, so bisa dipinjam soalnya ya. Nah, pinjam nonton ke dan so kan itu kan. Allah musta'an. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, tsumma rka'. Ya setelah membaca yang mudah dibaca Al-Qur'an, kemudian rukuklah hatta tatma'inna raki'an. Sampai kamu tamakninah rukuknya. Makanya disebutkan oleh para ulama bahwa kesalahan orang tadi salatnya tidak tamakninah. Kesalahan orang tadi salatnya tidak tamakninah sehingga tidak sah salatnya. Makanya para ulama menyebutkan seketika menyebutkan rukun-rukun salat, misalnya ar-ruku' ma'at tama'ninah, as-sujud ma'at tama'ninah, wal i'tidal
at-tuma'ninah. Ya, wal julus ma'a at-tuma'ninah. Jadi mesti tuma'ninah, mesti tenang. Maksud tuma'ninah itu adalah kembali seluruh anggota tubuh pada posisinya yang semula. Posisi rukuk seperti itu, posisi sujud seperti itu, sehingga tidak betul-betul sudah diam sejenak. Ya makanya disunahkan membaca zikir ya subhana rabbiyal azimi dalam rukuk. Pakai wa bihamdi itu enggak? Ini kalau dulu kan bantah tuh kan itu. Pas imam NU kan, makmum di belakang Muhammadiyah. Tampang malah mapun yang menguatkan suaranya subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Pas di wa bihamdi koin sore kan. Kawan bangkit bongi di jauh subhana rabbiyal azimi tanpa wa bihamdi. Tambah tanpa wa bihamdi. Allah musta'an. Mana nu batal salat dah? Yang mana yang batal salat? Muhammadiyah atau NU? Jadi kaum muslimin dan muslimat, antum baca wa bihamdihi atau tanpa, tapi jangan pakai sebut atau tanpanya. Baca subhanarabbiyal azimi saja sah. Baca subhanarabbiyal azimi wa bihamdi sah. Dah selesai. Enggak baca pun. Enggak baca pun. Sama enggak? Hah? Enggak sah. Baca tu. Sah karena dia tidak masuk rukun, dia sunat dalam rukuk. Nah, tapi kan rugi kita tidak membaca, ya dia rugi tidak membaca. Nah, maksud saya tadi, di situ kan disunahkan berapa kali? 3 kali. Kalau dibaca 3 kali dengan tenang, pasti tuma'ninah kita. Rukuknya. Pasti sekalipun dibaca, tuma'ninah kita. Kecuali pas sedang mau rukuk itu dibaca itu, iyalah enggak. Paham maksudnya? Allahu Akbar belum kita sempat rukuk, baca menjelang rukuk itu baca subhana rabbiyal azim. Habis itu rafi'a Allahu liman hamida. Iyalah. Tapi kalau dibacanya setelah posisi rukuk pasti tuma'ninah walaupun hanya 1 kali. Masuk waktu. Subhanallah. Tuh. Azan dulu, ayolah, azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allah wabarakatuh. Ma'asyar muslimin, ma'asyar muslimat, rahimanillah wa iyyakum. Kemudian beliau mengatakan tsummarka hatta tatma'inna raki'an. Kamu ruku sampai tenang dalam keadaan ruku. Tsummarfa hatta ta'tadila qa'imah. Kemudian kamu berdiri sampai betul-betul lurus berdirinya. Berarti tumaknina juga. Maka disebut dengan i'tidal dari kata ta'tadina. I'tidal itu artinya lurus, bertegak, tegak lurus. Nah, tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah sampai betul-betul tenang dalam keadaan sujud, tumaknina. Tsumma irfa' hatta tatma'inna jalisan. Kemudian naik lagi kemudian sampai betul-betul tenang dalam keadaan duduk. Tsumma fa'al dzalika fi salatika kulliha. Kemudian lakukan itu pada seluruh salat. Jadi akhirnya Nabi SAW mengajarkan kepadanya yang lebih baik dari yang dia lakukan. Hadis ini disebut dengan hadis al-musi salatahu. Orang yang salatnya tidak baik. Nama orang ini ada khilaf, di antara yang menyebutkan Sulaik al-Ghatafani. Sulaik al-Ghatafani radhiyallahu taala anhu. Tapi alhamdulillah dia ingin belajar ke Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi sebab itu saya tidak bisa lebih baik tolong ajarkan. Lalu mengabarkan Rasulullah SAW. Nah, munasabah hadis ini adalah bila orang tidak bisa membaca Al-Fatihah, maka boleh diganti dengan yang mudah baginya. Kita tahu Al-Fatihah sulit baginya. Tapi alhamdulillah, ya, alhamdulillah yang paling mudah dihafal Al-Fatihah. Masya Allah, tabarakallah. Karena surat yang paling afdal dan dimudahkan oleh Allah SWT, diulang-ulang terus. Nah, baiklah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Tinggal satu hadis lagi dalam bab ini, yaitu siapa yang qala rahimahullah haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah. Telah menyampaikan hadis ini kepada kami Abu Bakar ibn Abi Syaibah. Masyhur, ini sering adalah guru Imam Muslim yang paling banyak dia meriwayatkan hadis daripadanya di dalam kitab As-Sahih. Abdullah ibn Muhammad ibn Ibrahim ibn Abi Syaibah Al-Absi Al-Kufi. Al-Absi Al-Kufi, penulis kitab Al-Musannaf dan At-Tafsir dan kitab-kitab lainnya. Qala haddatsana Abu Usamah, telah menyampaikan kepada kami Abu Usamah, yaitu Abu Usamah Hammad ibn Usamah ibn Zaid Al-Kufi maula Bani Hashim. Wa Abdullah ibn Numair, dan Abdullah ibn Numair, itu ayah dari Muhammad bin Abdullah ibn Numair Al-Hamdani Al-Kufi. Al-Hamdani Al-Kufi thiqatun kana salban fi sunnah, yaitu thiqah dan sangat kuat memegang sunnah, wa syadidan ala ahli bidah, dan sangat keras terhadap ahli bidah. Jadi kalau ada yang keras dulu ada juga. Tahwil sanad selanjutnya wa haddatsana Ibnu Numair, dan dari sanad lain menceritakan hadis ini kepada kami Ibnu Numair, yaitu anak dari Abdullah bin Numair tadi, Muhammad bin Abdullah ibn Numair Al-Hamdani. Ayah dan anak sama-sama muhaddis. Qala haddatsana abi, telah menceritakan hadis ini kepada kami bapakku. Qala, keduanya berkata, siapa yang berdua itu?
Abu Usamah dan Abdullah ibn Numair Al-Hamdani. Haddatsana Ubaidullah, telah menceritakan kepada kami hadis ini Ubaidullah, itu Ubaidullah ibn Umar Al-Umari Al-Madani, an Sa'id ibn Abi Sa'id, dari Sa'id bin Abi Sa'id Kaisan Al-Madani, yang dikenal dengan Sa'id Al-Maqburi Al-Madani, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kalau tadi riwayat sebelumnya dia dari Abu Sa'id, dari Sa'id bin Abi Sa'id, dari ayahnya, dari Abu Hurairah pakai perantara. Di sanad ini tanpa perantara, karena Sa'id ibn Abi Sa'id Al-Maqburi dia dengar dari Abu Hurairah juga, dan juga belajar dari ayahnya dari Abu Hurairah. Jadi antara bila kadang-kadang diarahkan dari Abu Hurairah tanpa perantara, langsung. Kadang-kadang dengan perantara ayahnya. Dan ini kedua-duanya sahih. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna rajulan dakhala al-masjid fa shalla, bahwa seorang laki-laki masuk masjid kemudian salat tahiyatul masjid, ya. Nah, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi nahiyah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu sedang berada di salah satu sudut masjid. Fi nahiyah, di salah satu sisi masjid. Berarti Nabi lebih duluan masuk tadi dan selesai salat. Sebagian ada yang mengatakan Nabi tidak pernah salat tahiyatul masjid. Ya, ini perlu tahqiq, ini perlu tahqiq. Ini zahirnya beliau salat tahiyat kemudian duduk. Wallahu ta'ala a'lam. Taib. Kemudian wasaqal haditsa bimithli hadhil qissah. Kemudian keduanya Abdullah bin Numair dan Abu Usamah Hamad ibn Usama ibn Zaid kemudian menyebutkan hadis itu seperti kisah yang di riwayat pertama, yaitu seorang laki-laki salat, selesai salat datang ke Nabi, lalu dia ucapkan salam dijawab oleh Nabi SAW, lalu Nabi katakan balik kembali salat, dan itu sampai 3 kali. Lalu Nabi SAW ingatkan dia mengaku tidak bisa salat seperti, lebih baik daripada itu, minta diajarkan, maka Nabi ajarkan salat kepadanya, yaitu mengingatkan masalah qumah-ninah tadi. Nah, tetapi wazada fihi, keduanya ada tambahan hadis di sini dari sebelumnya, idza qumta ila sholati fa asbighil wudu. Tambahan di sini, apabila kamu hendak salat, berwuduklah dengan sempurna. Ini asbil wuduklah dengan sempurna. Thumma istaqbilil qiblah, kemudian menghadap qiblat, fakabbir, setelah itu takbir. Ini kan tadi tidak sebutkan, ya, wuduk tidak sebutkan, menghadap kiblat tidak disebutkan dalam riwayat sebelumnya. Itulah sebabnya Imam Muslim melambatkan atau menjadikan ini terakhir, menunjukkan ada tambahan riwayat, karena yang masyhur adalah riwayat yang pertama tadi. Riwayat yang pertama tadi dari jalan Ismail bin Ibrahim ibn Ulayyah. Afwan, dari siapa tadi? Dari riwayat Yahya ibn Sa'id Al-Ansari. Dengan demikian selesai hadis-hadis dalam bab masalah membaca Al-Fatihah dalam setiap rakaat salat, dan bahwa ulama sepakat semuanya bahwa itu rukun salat. Sepakat seluruh ulama bahwa Al-Fatihah adalah rukun salat. Sebagaimana mereka juga sepakat bahwa membaca Al-Fatihah bagi imam, bagi makmum di salat sir, dan bagi yang salat sendiri wajib membaca Al-Fatihah, bukan rukun, ya, membaca Al-Fatihah di setiap rakaat. Saya ulang kembali. Seluruh ulama juga sepakat bahwa membaca Al-Fatihah bagi imam, bagi makmum di salat yang sirriyah,
yang tidak jahar, dan bagi yang salat sendiri membaca Al-Fatihah adalah rukun. Dengan makna, bila seseorang tidak membaca Al-Fatihah dengan sengaja atau terlupa, maka salatnya batal. Kalau tidak membaca Al-Fatihah dari salah satu rakaatnya. Nah, kalau dia selesai, berarti dia mesti mengulang kembali salat. Kemudian yang ketiga, terjadi khilaf di antara ulama dalam salat yang dijaharkan Al-Fatihahnya. Apakah makmum tidak? Yang jelas di salat, seluruh salat imam, nah bukan, di seluruh salat